Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andas Arianto, MSI, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya. Dalam melaksanakan tugasnya, saya dibantu oleh 3 subkoordinator. Oleh karena itu, pada video kali ini, masing-masing subkoordinator akan menyampaikan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri, Subkoordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya. Pada tanggal 18 Oktober 2023, bagian organisasi menyelenggarakan kegiatan workshop penyusunan kelas dan nilai jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya bertempat di ruang rapat Bupati Kuburaya. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Bapak Dr. Andas Adriansyah, didampingi oleh Kepala Bagian Organisasi Bapak Dr. Andas Arianto MSI. Pada workshop ini, bagian organisasi menghadirkan narasumber dari Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Analis SDMA Ahli Media, Ibu Dina Mutia, SSTP MSI. Adapun pada workshop ini dihadiri oleh seluruh Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian dan analis jabatan di 37 perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya. Dasar pelaksanaan workshop penyusunan kelas dan nilai jabatan adalah Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang pedoman evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut dengan faktor jabatan terhadap informasi jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan. Evaluasi jabatan ini diperlukan untuk mengetahui kelas jabatan yang meliputi tanggung jawab, resiko, beban kerja, serta kualifikasi pekerjaan masing-masing. Selain kelas jabatan, evaluasi jabatan akan menghasilkan peta jabatan serta harga jabatan. Hasil evaluasi jabatan ini juga dapat dimanfaatkan secara luas, mulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai, remunerasi atau tambahan penghasilan pegawai, hingga pemerhentian. Evaluasi jabatan tidak hanya dilakukan sekali saja, namun juga dilakukan dalam kondisi yang mengharuskan pelaksanaan evaluasi jabatan kembali. Kondisi tersebut antara lain perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi, serta penambahan atau penghapusan kewenangan suatu jabatan. Pemerintah Kabupaten Kuburaya telah memperoleh surat persetujuan Menteri Pan-RB nomor B/315/MSN 0400/2019 tanggal 29 Maret 2019 hal persetujuan hasil evaluasi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya, dan telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Bupati Kuburaya nomor 306/Setda/2019 tentang kelas dan nilai jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya. Selanjutnya, pada tahun 2023, pemerintah Kabupaten Kuburaya kembali melakukan pengusuran evaluasi jabatan dan memperoleh surat Menteri Pan-RB nomor B/763/MSN 0200 tahun 2023 tanggal 25 Juli 2023 perihal persetujuan penetapan perubahan hasil evaluasi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya. Adapun bagian organisasi telah memproses perubahan keputusan Bupati tentang perubahan atas keputusan Bupati Kuburaya nomor 306/Setda tahun 2019 tentang kelas dan nilai jabatan di bagian hukum. Halo, saya Gabriela, analis kebijakan ahli muda yang juga selaku subkoordinator pelayanan publik dan tata laksana di bagian organisasi Setda Kabupaten Kuburaya. Pada subpelayanan publik, setiap tahunnya akan ada penilaian terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, baik dari Kementerian Pan-RB maupun Ombudsman Republik Indonesia,
untuk lingkup pemerintah daerah. Untuk penilaian versi Kemenpan RB sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2023 ini, dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pan-RB Nomor 5 Tahun 2023 tentang pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik atau yang disingkat dengan PEKPPP dan merujuk pada Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Hal Pelaksanaan PEKPPP tahun 2023. Evaluasi tersebut akan dilakukan secara mandiri oleh evaluator yang telah ditugaskan pada masing-masing instansi pemerintah melalui surat keputusan oleh masing-masing pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kuburaya melalui bagian organisasi Setda telah menetapkan surat keputusan Bupati Kuburaya nomor 480/Setda/2023 tentang perubahan atas keputusan Bupati Kuburaya nomor 306/Setda/2023 tentang tim PEKPPP secara mandiri Kabupaten Kuburaya tahun 2023. PEKPPP adalah upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks pelayanan publik. Adapun tujuan dari PEKPPP yaitu pertama, memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan. Kedua, mendapatkan nilai indeks pelayanan publik. Ketiga, melakukan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan kepada pembina, penyelenggara, dan atau unit lokus yang berprestasi. Tim PEKPPP secara mandiri Kabupaten Kuburaya pada tahun 2023 ini melakukan evaluasi terhadap 3 unit lokus evaluasi, yaitu Dinas Sosial Kabupaten Kuburaya, RSUD Kuburaya, dan Kecamatan Rasaujaya Kabupaten Kuburaya. Evaluasi dilakukan pada bulan Juli tahun 2023. Pada tanggal 20 Juli tahun 2023, tim PEKPPP melakukan evaluasi di 2 lokus evaluasi, yaitu RSUD Kabupaten Kuburaya dan Kecamatan Rasaujaya Kabupaten Kuburaya. Dari hasil pengamatan lapangan di lokus pertama yang kami kunjungi yaitu RSUD Kuburaya, secara umum seluruh indikator penilaian yang terdiri dari kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, dan inovasi sudah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan. Adapun sedikit catatan yaitu terkait indikator konsultasi dan pengaduan, di mana RSUD kami anggap perlu melakukan sosialisasi pelaksanaan konsultasi dan pengaduan melalui SP4N Lapor di berbagai media publikasi, baik elektronik maupun non-elektronik. Di hari yang sama pada lokus kedua yaitu Kecamatan Rasaujaya, dari hasil pengamatan lapangan ada beberapa hal yang menjadi catatan kami selaku tim PEKPPP, yaitu pertama, perlunya membuat rencana tindak lanjut serta rekomendasi hasil survei kepuasan masyarakat tahun sebelumnya yang telah ditindaklanjuti. Kedua, membuat kebijakan jam pelayanan kerja dengan mencantumkan 4 atau lebih unsur lainnya seperti penambahan waktu layanan di luar jam pelayanan,
penambahan waktu layanan di luar hari kerja dalam kondisi tertentu, serta penambahan waktu layanan di luar hari kerja namun secara rutin. 3. Menyediakan mekanisme yang dibangun untuk meningkatkan motivasi kerja pelaksana pelayanan yang dapat berupa pemberian penghargaan, pengembangan kapasitas melalui kesempatan program beasiswa, program konseling, program tim atau capacity building, dan mekanisme lainnya. 4. Perlunya melakukan monitoring dan evaluasi serta publikasi terkait laporan hasil konsultasi dan pengaduan. 5. Menciptakan inovasi untuk selanjutnya diikutsertakan dalam berbagai kompetisi inovasi. Keesokan harinya, di tanggal 21 Juli 2023, tim PLKPBP melakukan evaluasi di lokus terakhir yaitu Dinas Sosial Kabupaten Kuburaya. Dari hasil pengamatan lapangan, ada beberapa hal yang menjadi catatan kami selaku tim PLKPBP, yaitu: pertama, dalam penyusunan standar pelayanan harus melibatkan unsur masyarakat dengan melakukan forum komunikasi publik dan melakukan monitoring dan evaluasi. Kedua, melakukan publikasi standar pelayanan terutama komponen service delivery di media publik baik elektronik dan non-elektronik. Ketiga, dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat harus memuat rencana tindak lanjut survei kepuasan masyarakat. Keempat, kebijakan jam pelayanan atau kerja harus memuat minimal 4 unsur yaitu jam pelayanan di luar jam kerja namun secara rutin, pelayanan 24 jam jika ada, penambahan waktu layanan di luar jam kerja dalam kondisi tertentu, dan penambahan waktu layanan di luar jam pelayanan yang sudah ditentukan atau masih di hari kerja. Kelima, jenis mekanisme peningkatan motivasi kerja minimal harus memuat 4 unsur. Dan yang terakhir, melengkapi sarana-prasarana bagi pengguna layanan dengan fasilitas yang mendukung untuk kemudahan dan kenyamanan pengurusan layanan. Selanjutnya, dari hasil pengamatan lapangan di ketiga lokus tersebut, kami tim evaluator membuat berita acara hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik untuk masing-masing lokus penilaian yang ditandatangani oleh masing-masing pimpinan unit pelayanan publik atau UPP, kepala bagian organisasi, dan 2 orang perwakilan dari evaluator untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kemenpan RB. Pada tanggal 3 Juli 2023, kami dari bagian organisasi, Subkoordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana Sekretariat Daerah telah melaksanakan rapat persiapan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik. Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya, Bapak Dr. Andes Arianto, MSI, dan dihadiri oleh narasumber dari Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Ibu Marini SIP MH, Jabatan Kepala Keasistenan Pencegahan. Rapat dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan kesamaan persepsi terkait indikator penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, serta tata cara penilaian yang akan dilakukan oleh pihak Ombudsman Republik Indonesia. Sama dengan tahun sebelumnya, di tahun 2023 ini, penilaian kepatuhan juga dilakukan pada 7 lokus unit pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya yang terdiri dari 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya, 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya, 3. Dinas Sosial Kabupaten Kuburaya, 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuburaya, 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Kuburaya, 6. Puskesmas Sungai Durian, dan 7. Puskesmas Sungai Raya Dalam.
Adapun indikator penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terdiri dari 4 dimensi, yaitu dimensi input, dimensi proses, dimensi output, dan dimensi pengaduan. Dalam dimensi input, ada 2 variabel penilaian, yaitu variabel kompetensi pelaksana dan variabel sarana prasarana. Untuk variabel kompetensi pelaksana, terdapat 6 indikator yang nantinya pada saat penilaian akan dilakukan dengan metode ujian kompetensi tertulis, dan 6 indikator tersebut terdiri dari 1. Pengetahuan tentang komponen standar pelayanan. 2. Pengetahuan tentang tugas jabatan. 3. Pengetahuan tentang lembaga ombudsman. 4. Pengetahuan tentang bentuk-bentuk maladministrasi. 5. Pengetahuan tentang rekomendasi ombudsman. Dan terakhir, pengetahuan tentang layanan yang ramah kelompok rentan. Sedangkan untuk variabel sarana prasarana terdiri dari 9 indikator, yaitu 1. Frekuensi pengawasan internal. 2. Ketersediaan jumlah pelaksana sesuai dengan kebutuhan. 3. Ketersediaan jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. 4. Ketersediaan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan. 5. Ketersediaan hasil evaluasi kinerja pelaksana. 6. Ketersediaan dasar hukum atas standar pelayanan yang diterapkan. 7. Ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas bagi pengguna layanan. 8. Ketersediaan sarana prasarana bagi pengguna dengan perlakuan khusus. Dan yang terakhir, ketersediaan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat. Untuk dimensi proses terdiri dari variabel standar pelayanan yang juga diikuti dengan 11 indikator. Yang pertama yaitu indikator 1, ketersediaan persyaratan. Kedua, ketersediaan sistem mekanisme dan prosedur. Ketiga, ketersediaan jangka waktu penyelesaian. Keempat, ketersediaan biaya atau tarif. Kelima, ketersediaan produk pelayanan. Keenam, maklumat pelayanan atau publikasi dan substansi. Ketujuh, pelayanan khusus. Kedelapan, ketersediaan visi dan misi pelayanan. 9. Ketersediaan moto pelayanan. 10. Ketersediaan atribut. Dan 11. Ketersediaan pelayanan terpadu. 3. Dimensi output. Dimensi output terdiri dari 2 variabel. Yang pertama, variabel persepsi maladministrasi, dan kedua, variabel standar pelayanan minimal. Untuk variabel persepsi maladministrasi terdiri dari 4 indikator penilaian. Yang pertama, indikator penilaian penundaan berlarut, permintaan imbalan, penyimpangan prosedur, dan tidak kompeten. Untuk penilaian variabel persepsi administrasi akan dilakukan dengan wawancara dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang pernah melakukan pelayanan di unit lokus evaluasi tersebut. 4. Dimensi pengaduan. Dimensi pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan dan ada 6 indikator pelayanan. Yang pertama, penyelenggara pelayanan publik melakukan kewajiban dalam pengelolaan pengaduan. Yang kedua, penyelenggara pelayanan publik menyediakan sarana pengaduan. Yang ketiga, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan pembinaan terhadap pengelola. Yang keempat, penyelenggara pelayanan publik melaksanakan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan. Yang kelima,
jangka waktu penyelesaian pengaduan. Yang keenam, pelaksanaan penyelesaian pengaduan. Untuk variabel pengelolaan pengaduan, metode dan pengumpulan datanya akan dilakukan dengan studi dokumen dan observasi. Dengan demikian, kegiatan rapat persiapan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik ini diharapkan agar setiap unit lokus evaluasi yang terpilih dapat mempersiapkan segala sesuatunya secara maksimal agar mendapatkan hasil kepatuhan pelayanan publik yang prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Mansyah selaku Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi, bagian organisasi pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kuburaya. Pada Subbagian Penilaian Kinerja dan Reformasi Birokrasi memfasilitasi bidang organisasi antara lain yaitu satu, menyusun laporan kinerja pemerintah daerah dalam perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan, pencapaian tujuan, sasaran, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah. Lalu yang kedua, peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembahasan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Guna mengetahui sejauh mana perangkat daerah mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP, sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh tim evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Kuburaya dan dari evaluator dari Kementerian PAN-RB. Dalam rangka jalan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP oleh Kementerian PAN-RB, pemerintah Kabupaten Kuburaya khususnya bagian organisasi telah melakukan beberapa kegiatan rapat terkait persiapan perubahan pedoman evaluasi SAKIP dan pemenuhan data yang dibutuhkan atau bukti dukung dalam evaluasi yang diminta kepada tim review dan tim evaluasi AKIP dari Inspektor Daerah Kabupaten Kuburaya. Nilai-nilai dasar atau yang dikenal sebagai core value ASN berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang diluncurkan dengan tujuan menyeragamkan nilai-nilai dasar ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Pemerintah Kabupaten Kuburaya melalui Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kuburaya telah melaksanakan sosialisasi, interpretasi terhadap hasil survei budaya kerja berakhlak serta langkah-langkah internalisasi berakhlak kepada seluruh jajaran ASN Kabupaten Kuburaya dan penandatanganan komitmen bersama budaya kerja ASN berakhlak dengan narasumber dari ACT Consulting International. Penandatanganan komitmen bersama dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya, Staf Ahli Bupati, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuburaya, dan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kuburaya, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya.
Reformasi birokrasi adalah salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi atau PMBRB adalah metode penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah. Terkait evaluasi reformasi birokrasi tahun 2023 dilakukan melalui pengisian portal RB yang telah disosialisasikan oleh Kementerian PAN-RB. Untuk evaluasi tahun ini, peran APIP atau Inspektorat Daerah sangat dominan. Mereka melakukan evaluasi tahap perencanaan dan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi dan rencana aksi yang telah disusun dan ditetapkan dengan peraturan Bupati. Adapun tugas bagian organisasi menginput roadmap dan rencana aksi RB yang telah disusun dalam aplikasi portal RB Kementerian PAN-RB. Demikian video dari bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Kalbar Bahagia Indonesia Mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.